Malam itu, aku berlari tanpa alas kaki, memeluk tubuhku sendiri sambil menahan rasa takut yang mencengkeram tulang. Jalanan asing terasa terlalu sunyi, seolah seluruh kota menutup mata terhadap apa yang sedang mengejarku. Aku tidak tahu harus percaya pada siapa lagi. Suamiku, orang yang selama ini kupikir melindungiku, tiba-tiba muncul dengan wajah yang tidak pernah kukenal. Dan ketika aku tahu kebenaran tentang ibuku, segalanya runtuh. Inilah malam ketika pelarianku berubah menjadi awal dari kehancuran mereka. Cerita ini adalah cerita fiksi yang diambil dari kehidupan nyata. Nama, tempat, dan cerita dibuat untuk tujuan hiburan. Mohon maaf jika ada bagian yang menyentuh pengalaman pribadi. Semoga kalian diberi keteguhan hati dan hikmah dalam setiap permasalahan. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar jejak Lara terus tumbuh. Tulis di komentar kalian yang menonton dari kota mana saja. Aku masih ingat betul bagaimana malam itu terasa seperti terperangkap di dalam dada sendiri. Sesak, berat, dan seolah waktu menelan napasku sedikit demi sedikit. Aku duduk di tepi ranjang hotel. Tanganku bergetar saat membuka pesan terakhir yang dikirim suamiku. Pesan yang semula ingin kuterima sebagai sesuatu yang wajar, ternyata justru menjadi kunci awal dari kehancuran seluruh hidupku. Beberapa menit sebelumnya, aku mendengar suara langkah pelan di koridor. Bukan langkah orang asing, tapi langkah yang terlalu kukenal. Langkah suamiku. Seharusnya ia berada di luar kota untuk urusan pekerjaan. Jadi mengapa ia ada di sini? Mengapa ia berada di hotel yang sama denganku? Dan mengapa ia tidak bilang apapun? Aku merasakan tubuhku menegang. Naluri terdalamku berteriak agar aku tidak membuka pintu. Tapi ketukan itu semakin pelan, semakin hati-hati. Seakan ia berusaha memastikan aku tidak tahu bahwa dialah yang berdiri di balik sana. Aku berjalan mundur, menahan napas ketika bayangan seseorang tampak dari celah bawah pintu. Bayangan yang tidak semestinya ada di tempat itu. Bayangan yang membongkar kebohongan yang selama ini tidak pernah kubayangkan. Ketika bayangan itu mendekat, aku merasakan dadaku seperti retak. Aku tahu sesuatu telah berubah. Ada sesuatu yang suamiku sembunyikan, dan apapun itu, malam ini ia datang untuk menutupinya. Dengan panik, aku mematikan lampu kamar. Suasana berubah gelap, hanya diterangi cahaya tipis dari tirai jendela. Detak jantungku memukul-mukul seperti ingin keluar dari tubuhku. Aku meraih tas, memasukkan dokumen kecil peninggalan ibuku yang selalu kubawa, lalu mendekati jendela. Saat itulah aku mendengar suara gagang pintu digerakkan dari luar. Pelan, lalu lebih kuat. Sampai terdengar bunyi klik yang membuat lututku goyah. Dia mencoba membukanya. Suamiku mencoba masuk ke kamar tempat aku bersembunyi. Aku tahu kamu di dalam. Suaranya bergetar, entah karena emosi atau ancaman. Buka pintunya. Kita harus bicara. Tidak. Aku tidak mau bicara. Nada suaranya bukan nada suami yang pernah memelukku, atau pria yang pernah membuatku percaya pada kehangatan rumah. Suara itu asing, dingin, dan penuh tekanan tersembunyi. Kupaksa jendela terbuka. Angin malam langsung menerpa wajahku, menusuk kulit seperti pisau tipis. Tinggi kamar hanya lantai 2, cukup untuk melompat tanpa membuatku patah. Kupikir rasa sakit fisik masih lebih baik dibandingkan apapun yang menunggu di balik pintu itu. Ketika pintu bergetar keras seolah didorong, aku tak punya pilihan lain. Aku menggenggam bingkai jendela, berbisik dalam hati memohon perlindungan, lalu melompat. Tubuhku menghantam tanah basah. Rasa sakit menjalar dari tumit hingga pinggang. Namun aku tidak berhenti. Aku bangkit, tersandung, kehilangan sebelah sepatu, tapi terus berlari. Malam itu terlalu sunyi, terlalu kosong. Seakan kota ini menyembunyikan sesuatu bersamanya. Aku menoleh sekilas. Suamiku muncul di jendela lantai 2, menatapku dengan ekspresi yang membuat tulangku membeku. Tidak ada cinta. Tidak ada kekhawatiran. Hanya sesuatu yang gelap dan sulit dijelaskan. Aku berlari ke arah jalan besar sambil menahan keringat dingin. Setiap langkah terasa seperti aku sedang dikejar oleh bayangan masa lalu yang berusaha menyeretku kembali. Mobil-mobil melintas tanpa peduli, hingga akhirnya sebuah taksi berhenti. "Kemana, Bu?" tanya sopir itu. "Sembarang. Yang penting jauh dari sini," kataku dengan suara gemetar. Saat taksi melaju, aku melihat suamiku berdiri di pinggir jalan, menatap mobil itu seakan-akan ia tahu aku masih dalam jangkauannya.
Dan malam itu aku benar-benar mengerti. Pelarianku baru saja dimulai. Taksi yang kutumpangi berhenti di sebuah persimpangan tua yang diterangi lampu jalan berwarna kuning kusam. Sopir menyarankan agar aku turun di sana karena ia harus kembali ke jalur utama. Dan aku hanya mengangguk tanpa daya. Ketika pintu taksi tertutup, keheningan menyergapku seperti kabut yang menelan segalanya. Aku berdiri di pinggir jalan, memeluk tubuhku sendiri. Kakiku gemetar hebat. Tanpa sadar, aku berjalan menyusuri gang sempit yang mengarah ke kawasan pemukiman tua. Setiap langkah terdengar memantul di dinding tembok, seperti suara detak jantung yang sudah kehilangan ritmenya. Saat melewati belokan, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tersedak. Beberapa meter di depanku, suamiku, atau pria yang dulu kupanggil suami, sedang menyeret seorang wanita tua ke dinding. Tangan kirinya mencengkeram kerah blus wanita itu, sementara tangan kanannya menutup mulutnya. Aku mengenal wanita itu. Aku tak tahu dari mana, tapi wajahnya begitu familiar, seperti bayangan samar dari masa kecilku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tak keluar. Tubuhku membeku, mataku tak mampu berkedip. Suamiku menatap wanita itu dengan kemarahan dingin yang tak pernah kulihat sebelumnya. Ia bukan berusaha merampok atau mencelakai secara spontan. Gerakannya terlalu tenang, terlalu terlatih. Wanita itu melawan, meronta dengan tenaga yang tersisa. Di tengah pergumulan itu, sebuah kalung kecil terlepas dari lehernya dan jatuh bergulir ke tanah. Suamiku menoleh sedikit, dan di momen itulah mata wanita itu menangkap tatapanku. Ia tak berteriak. Ia justru menggeleng cepat padaku, seakan mengisyaratkan, pergi. Sekarang. Ketika pria itu menekan tubuhnya lebih keras ke dinding, aku mundur perlahan, nafas tercekat. Jantungku memukul rusukku seperti ingin pecah. Lalu, tanpa pikir panjang, aku berlari kembali ke arah gang. Aku tidak tahu apakah ia melihatku. Aku hanya tahu aku harus menjauh. Aku berlari melewati beberapa rumah tua hingga napasku habis. Ketika berhenti, lututku hampir roboh. Suara langkah kecil mendekat dari belakang membuatku menoleh cepat. Wanita tua itu, entah bagaimana, berhasil melarikan diri dan kini berjalan pincang ke arahku. Apa ibu? Perlu bantuan? Tanyaku dengan suara bergetar. Wanita itu memegang lenganku, menarik napas dengan putus-putus. Kamu tidak ingat aku, ya? Aku menggeleng. Meski wajahnya familiar, ingatan itu terasa kabur, seperti lembar foto lama yang luntur. Aku teman ibumu, katanya lemah. Dulu aku berjanji akan menjagamu, kalau sesuatu terjadi. Dadaku terasa sesak, seolah sebuah kebenaran gelap sedang menekan dari belakang kepalaku. Ibuku meninggal dalam kecelakaan, kataku. Wanita itu menutup mata, wajahnya menegang sejenak. Tidak, itu bukan kecelakaan. Itu pembunuhan. Dunia di sekelilingku seakan berhenti bergerak. Angin malam tiba-tiba menjadi lebih dingin, menusuk tulang. Kamu harus ikut aku, katanya tergesa. Tempat ini tidak aman. Dia pasti mencarimu. Siapa dia? Tanyaku, meski jawabannya sudah kutebak. Wanita itu menatapku dengan mata basah dan penuh kesedihan. Pria yang bersama kamu itu. Dia bukan suamimu. Dia bukan siapa yang kamu kira. Kalimat itu menghantamku seperti ombak besar yang memporak-porandakan pantai. Aku menggigit bibirku hingga hampir berdarah. Rasanya aku tidak sadar apakah aku sedang gemetar atau tubuhku sudah berhenti merasakan apapun. Wanita itu menarik tanganku. Ayo, tempatku tidak jauh. Kami berjalan cepat melintasi lorong dan gang sempit. Aku berusaha menahan tangis, tapi suara napasku tetap bergetar. Saat memasuki halaman kecil sebuah rumah kayu, wanita itu menutup pintu rapat-rapat lalu menguncinya 3 kali. Lampu ruangan dinyalakan. Ruangan kecil itu dipenuhi foto-foto lama, furnitur sederhana, dan aroma kayu yang menenangkan. Aku Warti, katanya pelan. Ibumu pernah menyelamatkan hidupku. Dan aku berjanji, kalau suatu hari kamu membutuhkan pertolongan, aku harus ada di sana. Aku hanya menatapnya dengan air mata mengalir tanpa bisa dihentikan. Seakan seluruh hidupku ternyata dibangun di atas kebohongan. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Lanjutnya dengan suara berat. Kematian ibumu, suamimu, pamanmu, semuanya terhubung. Aku menutup mulutku sambil merasakan tubuhku jatuh ke kursi. Aku ingin percaya hidupku baik-baik saja. Aku ingin percaya suamiku mencintaiku. Tapi dunia yang kupegang erat mulai runtuh. Satu keping demi satu keping. Dan Ibu Warti menatapku dengan tatapan yang membuatku memahami satu hal. Aku telah lama berada dalam bahaya. Aku duduk di kursi tua rumah Ibu Warti, mencoba menenangkan diriku,
Tetapi tubuhku terus bergetar seakan ketakutan itu merayap dari tulang. Jam dinding kayu berdetak pelan, namun setiap detiknya terasa seperti palu yang memukul pikiranku sendiri. Lampu ruangan yang redup menyorot wajah Ibu Warti, memperlihatkan keriput yang entah muncul karena usia, atau trauma bertahun-tahun yang dipendamnya. "Aku tahu ini terlalu cepat," katanya sambil menuangkan air hangat ke dalam gelas. "Tapi kamu harus mendengar semuanya sebelum dia menemukanmu." Aku hanya mengangguk pelan. Suaraku hilang entah kemana. Yang tersisa hanyalah gumaman napas tak beraturan yang terus kudengar dari diriku sendiri. Ibu Warti duduk di depanku, memegang tanganku dengan jemari yang dingin dan gemetar. "Pria itu bukan suamimu," ucapnya akhirnya. "Dia memakai identitas palsu. Nama, pekerjaan, latar belakang, semuanya dibuat untuk mendekatimu." Darahku serasa berhenti mengalir. Tapi, selama ini, dia sangat normal. Dia memperlakukanku baik. Bahkan terlalu baik. Aku berusaha menyangkal, meski kalimat itu terdengar seperti kebohongan yang kuarahkan pada diriku sendiri. Ibu Warti menghela napas panjang. "Itulah metode mereka. Mereka membuat kamu merasa aman, lalu mengambil apa yang mereka mau." Aku menatapnya dengan mata basah. "Apa yang mereka mau dariku?" Wanita tua itu menatapku lama, seolah mencari cara paling halus untuk menghancurkan hatiku. "Aset ibumu, nama ibumu, dan sesuatu yang lebih besar daripada itu, sesuatu yang ibumu simpan di dalam kotak penyimpanan bank." Aku terdiam. Kotak itu, kotak kecil yang hanya ku tahu keberadaannya tapi belum pernah kubuka. Kotak warisan yang ibuku minta untuk kubuka ketika aku siap. Aku tidak pernah mengerti maksudnya. Tapi kini semuanya mulai terasa jauh lebih gelap. "Apa hubungannya dengan paman?" tanyaku nyaris berbisik. Wajah Ibu Warti menegang. "Pamanmu adalah dalang pertama dari semua ini. Dialah yang memaksa ibumu menjual aset keluarga. Dialah yang menyebarkan rumor tentang kecelakaan itu." Jantungku berdetak keras. "Jadi, kematian ibuku?" "Benar," jawabnya. "Mereka membunuhnya." Kata itu menusukku seperti pisau dingin. Selama bertahun-tahun aku percaya ibuku meninggal karena kecelakaan tunggal yang menimpa mobilnya. Tidak ada saksi, tidak ada bukti, hanya laporan polisi yang menjelaskan semuanya secara terlalu sederhana. Terlalu sederhana sampai-sampai aku tidak pernah mempertanyakannya. Sekarang, aku merasa seperti anak kecil yang ditinggal sendirian dalam rumah gelap. Ibuku tidak hanya pergi, dia dihilangkan. Dan aku target berikutnya. "Suamimu bekerja untuk pamanmu," lanjut Ibu Warti. "Tugasnya adalah menikahimu, mengawasi pergerakanmu, dan membawa kamu menuju kotak itu." Aku menggeleng keras. "Tidak, dia mencintaiku. Dia tidak mungkin." "Apakah pria yang mencintaimu akan mencoba masuk ke kamar hotelmu tanpa suara?" potongnya. Suaranya lembut namun penuh luka. "Apakah pria yang mencintaimu akan menyeret wanita tua di pinggir jalan malam ini?" Dadaku seperti ditusuk rasa malu dan ngeri sekaligus. Air mata jatuh begitu saja. Aku menutupi wajahku, menangis dalam diam yang memekakkan telinga. Rasa hancur itu tidak tertahan. Semakin aku berusaha menahan, semakin kuat ia menyerang. Ibu Warti berdiri lalu mengambil keranjang kecil dari bawah meja. Ia membuka kain penutup di atasnya dan mengeluarkan beberapa dokumen usang. "Ini," katanya. "Ini akan membantumu memahami sedikit." Aku melihat catatan lama, foto ibuku bersama seorang pria asing, dan rekaman identitas yang sudah dimanipulasi. Nama suamiku tertera di sana, tapi dengan wajah berbeda. Kini aku tahu itu hanya alias yang disusun sempurna. "Mereka akan mencarimu," katanya. "Kita harus bergerak sebelum fajar." Aku mengusap air mata, mencoba mengendalikan napas. "Kemana?" "Bank Pusat," jawabnya. "Di sana ada hal yang ibumu tinggalkan untukmu. Sesuatu yang bisa menyelamatkanmu, atau menghancurkan rencana mereka." Aku memandangnya dengan takut. Bagaimana kalau suamiku sudah menunggu di sana? Kalau begitu kita harus lebih dulu sampai. Keheningan kembali memenuhi ruangan. Di luar, angin malam berembus membawa suara ranting bergesekan, seakan melodi gelap yang mengiringi kejatuhan hidupku. Aku mengangguk perlahan. "Baik, kita pergi." Saat Ibu Warti mematikan lampu dan kami mempersiapkan diri, aku sadar satu hal.
Setelah malam itu, tidak ada jalan untuk kembali. Apapun yang menunggu di kotak rahasia ibuku. Itulah kebenaran yang harus kuterima meski tubuhku gemetar ketakutan. Perjalanan menuju bank terasa lebih panjang dari biasanya. Mobil tua milik Ibu Warti melaju pelan, menembus jalanan kota yang masih diselimuti sisa-sisa embun dini hari. Lampu-lampu jalan berpendar seperti kunang-kunang raksasa, seolah mengawasi setiap langkah kami. Aku duduk di kursi penumpang dengan tubuh kaku, memandangi jendela yang mulai dipenuhi embun tipis. "Jangan menoleh ke belakang," kata Ibu Warti, suaranya pelan tapi tegas. "Jika dia mengikuti kita, aku akan tahu." Aku mengangguk, meski tenggorokanku terasa seperti disumpal batu. Setiap getaran kecil mobil membuat jantungku memukul lebih keras. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, seperti aku sedang bergerak menuju sesuatu yang sudah menunggu sejak bertahun-tahun, meski aku tak pernah sadar keberadaannya. Bank pusat itu berdiri megah di tengah kota, dengan arsitektur modern yang tampak terlalu bersih untuk menampung rahasia kotor seperti milikku. Saat kami memasuki lobi, udara dingin AC menyentuh kulitku dan membuatku merinding. Bukan karena dinginnya, tetapi karena bayangan apa yang mungkin menunggu di dalam. "Langsung ke ruang penyimpanan pribadi," bisik Ibu Warti. "Jangan bicara apapun kecuali yang penting." Kami berjalan ke lift dengan kepala tertunduk. Setiap suara sepatu yang menggema membuatku merasa seolah mata tak terlihat sedang mengikuti kami dari belakang. Saat pintu lift terbuka, perasaanku makin tak karuan. Ruang penyimpanan pribadi berada di bawah tanah. Lampunya putih pucat, lorongnya panjang dan sunyi. Di ujung lorong, petugas bank menyambut kami dengan senyum profesional. "Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?" "Unit penyimpanan atas nama almarhumah ibu." Ibu Warti menyebut nama ibuku. Suaranya nyaris bergetar. Petugas itu mengetik di komputer, lalu mengangguk. "Benar. Silakan ikut saya." Aku merasakan jantungku menurun ke perut. Ini dia. Kotak rahasia yang selama ini tak pernah kusentuh. Kotak yang ibuku sebut sebagai perlindungan terakhir. Petugas itu membuka pintu ruangan kecil dengan dinding baja. Ia memintaku menandatangani beberapa dokumen, lalu menyerahkan sebuah kunci kecil warna perak. "Tolong buka kotaknya sendiri. Kami tidak diperkenankan melihat isinya." Aku menelan ludah. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kunci itu ke laci besi kecil di sudut ruangan. Suara klik terdengar, lembut tetapi terasa seperti guntur dalam dadaku. Laci itu terbuka perlahan. Di dalamnya ada beberapa benda, sebuah amplop coklat tebal, sebuah USB hitam, dan sebuah buku kecil bersampul kulit tua. Tanganku langsung gemetar saat menyentuh amplop itu. Di bagian depan, tertulis tulisan tangan ibuku, tulisan yang sudah lama tak kulihat, namun aku kenali seketika. "Untuk anakku. Buka ini hanya jika kau terancam." Dadaku sesak. Air mata langsung menggenang tanpa bisa ditahan. Telapak tanganku berkeringat ketika merobek segel amplop itu. Beberapa lembar dokumen jatuh ke meja. Laporan transfer mencurigakan, nama-nama asing, juga foto-foto, termasuk foto pria yang menjadi suamiku sekarang, namun dengan nama berbeda. "Aku tahu," bisik Ibu Warti lirih. "Aku tahu mereka menggunakannya." Aku membuka lembar berikutnya, surat tulisan tangan ibuku. "Jika kau membaca ini, aku mungkin sudah tidak ada. Ada orang yang ingin mengambil apa yang kita punya. Mereka akan memakai siapa saja, bahkan orang yang kau percayai. Jangan biarkan mereka menang." "Nak." Tangisku pecah. Tidak berisik, hanya getaran tubuh dan isakan kecil yang tak bisa kubendung. Ibu Warti memegang pundakku, memberi kekuatan lewat sentuhan yang terasa rapuh namun hangat. Aku mengambil USB itu dengan hati-hati. "Apa ini?" "Itu, bukti terakhir," kata Ibu Warti. "Bukti yang membuat ibumu dihilangkan." Aku menutup mata, mencoba menenangkan napas. Baru saat kupikir semuanya mulai sedikit stabil, aku mendengar suara langkah. Pelan, berulang, menggema dari ujung koridor. Ibu Warti menegang. "Cepat, masukkan semuanya ke tas." Aku melakukan perintahnya. Namun sebelum sempat menutup laci, sebuah suara pecah dari luar. "Aku tahu kalian ada di dalam." Darahku membeku. Itu suara suamiku. Ibu Warti menarikku ke belakang rak besi besar. Kami menahan napas saat suara sepatu mendekat,
perlahan namun pasti. Pintu ruangan penyimpanan berderit saat seseorang mendorongnya. Aku tidak ingin menyakitimu, katanya dingin. Aku hanya ingin mengambil apa yang menjadi hak keluarga kami. Hak keluarga mereka? Aku ingin berteriak. Tapi tubuhku membeku. Langkahnya makin mendekat. Suara napasnya terdengar menekan. Seperti hewan pemangsa yang sudah mencium bau mangsa. Ibu Warti mencengkram tanganku kuat sekali. Jangan bergerak, bisiknya. Namun suamiku berhenti tepat di depan rak tempat kami bersembunyi. Keluar, katanya. Sekarang. Jantungku hampir meledak. Aku merasa lututku goyah. Dan ketika suamiku mulai mendorong rak itu, alarm bank tiba-tiba berbunyi keras. Suamiku menoleh panik ke arah koridor. Suara para petugas mulai terdengar. Kesempatan kecil itu digunakan Ibu Warti untuk menarik tanganku dan berlari keluar ruangan lewat pintu samping. Kami berhasil keluar. Namun aku tahu satu hal pasti. Ia tidak akan berhenti. Dan kami baru saja memulai perang yang tak bisa kuhindari lagi. Kami berlari menyusuri lorong bawah tanah bank sambil mendengar bunyi alarm yang meraung-raung seperti teriakan panjang yang tak memiliki jeda. Suaranya menggema di dinding-dinding baja, membuat kepanikan terasa lebih pekat, lebih berat, lebih menekan dari udara itu sendiri. Aku terus memegang tas berisi amplop, USB, dan dokumen rahasia peninggalan ibuku, benda-benda kecil yang kini terasa seperti satu-satunya alasan aku masih hidup. Ibu Warti menarik lenganku sambil setengah menyeretku. Nafasnya tersengal, tapi langkahnya tidak pernah ragu. Ia tahu jalan ini. Ia tahu kemana harus pergi. Dan aku hanya bisa mengandalkan naluri bertahan hidupku sendiri untuk tetap mengikuti. Cepat, bisiknya. Dia pasti memotong jalan lewat tangga utama. Aku menoleh ke belakang. Lorong panjang itu tampak kosong, tapi ada sesuatu yang membuat udara terasa tebal, seperti bayangan seseorang yang masih menempel di setiap sudutnya. Kami tiba di sebuah tangga darurat sempit. Suara langkah dari atas terdengar samar. Aku menelan ludah. Langkah laki-laki. Berat. Tenang. Teratur. Dia. Ibu Warti menunjuk pintu lain di sisi lorong. Kami bergegas ke sana. Masuk ke dalam ruang kecil berisi panel-panel kabel dan mesin-mesin tua yang bergetar halus. Pintu langsung ditutup dan dikunci dari dalam. Cahaya redup lampu darurat menyinari debu di udara. Aku bersandar pada dinding, mencoba mengatur napas, tapi jantungku berdetak terlalu keras untuk ditenangkan. Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku dengan suara pecah. Ibu Warti menatapku. Bertahan. Sampai ada orang ban yang menemukan kita. Tapi dia ada di sini, kataku sambil memeluk tas erat-erat. Dia tidak akan pulang tanpa bukti itu. Tanpa aku. Ibu Warti menatapku dengan mata penuh luka dan keberanian. Justru itu. Kita tidak boleh kalah. Namun sebelum aku bisa menjawab, sesuatu terjadi. Lampu darurat di ruangan itu berkedip. 1 kali. 2 kali. Lalu padam. Duniaku tenggelam dalam kegelapan. Tenang, bisik Ibu Warti, menggenggam tanganku. Aku di sini. Tapi suara napas kami bukan satu-satunya yang terdengar. Ada napas lain. Dekat. Sangat dekat. Aku membeku. Lututku seketika lemas. Napas itu berat, teratur. Seperti seseorang yang menikmati ketakutan kami. Aku tahu siapa itu. Keluar. Suara suamiku terdengar dari kegelapan. Tenang. Dingin. Seolah ia baru saja menemukan permainan favoritnya. Kalian tidak akan kemana-mana. Tanganku mencengkram tas lebih kuat. Kau pikir ibumu bisa menyelamatkanmu? Lanjutnya. Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tubuhku bergetar. Kata-katanya menusuk seperti jarum es. Ibu Warti berdiri, menghadangku meski ia sendiri gemetar hebat. Diam, katanya dengan suara berani yang rapuh. Kau tidak punya hak menyentuhnya. Suamiku tertawa pelan. Bukan tawa manusia yang sedang terhibur, tapi tawa seseorang yang yakin sepenuhnya bahwa ia menang. Aku mencoba menggerakkan kakiku ke belakang, tapi lututku goyah. Ibu Warti menyentuh lenganku lalu berbisik. Ikut aku. Sekarang. Dia meraba dinding ruangan, mencari sesuatu. Dalam gelap itu, aku hanya bisa mendengar suara tangannya menyusuri permukaan logam, sampai akhirnya, klik.
Sebuah pintu kecil yang menyamar sebagai panel kabel terbuka. Udara dingin dari baliknya menyentak wajahku. Ruang rahasia? Lorong pemeliharaan? Ayo, bisik Ibu Warti. Tapi saat kami hendak melangkah masuk, suamiku menubruk kami dari samping. Tubuhku terhantam dinding. Tas terlepas dari tanganku. Rasa sakit menjalar dari bahu hingga pinggang. Ibu Warti jatuh tersungkur. Suamiku merebut kerah bajunya dan memaksanya berdiri. Sudah kukatakan, bisiknya pada wanita tua itu. Kau seharusnya tidak ikut campur sejak dulu. Aku melihat Ibu Warti menahan sakit, tapi matanya tetap memandangku. Bahkan dalam ancaman seperti itu, ia masih mencoba melindungiku. Saat suamiku fokus pada Ibu Warti, aku meraih tas yang tergeletak di lantai. Tangan gemetar, lutut bergetar, tapi aku tidak punya pilihan. Aku bangkit dan memukul punggungnya dengan seluruh tenaga yang kupunya. Benturan itu membuatnya tersentak. Ia melepaskan Ibu Warti. Ibu Warti menghampiriku, menarikku masuk ke lorong kecil sempit itu. Pintu ditutup cepat. Di balik pintu, suamiku menggedor keras. Kalian pikir bisa lari? Lorong sempit itu hanya diterangi satu lampu kuning redup. Kami berjalan sambil tersandung. Nafas kami kacau. Setiap kali pintu di belakang digedor, tubuhku merespons dengan gemetar otomatis. Tunggu, apa ini? Aku bertanya sambil terengah. Lorong pemeliharaan, jawab Ibu Warti. Kalau kita terus maju, kita akan sampai di ruang konferensi besar. Di sana pasti ada orang. Kami berjalan lebih cepat. Suara langkah suamiku mulai terdengar samar di lorong belakang. Ia berhasil masuk. Aku memegang tas. Mendekapnya seolah itu bagian dari tubuhku sendiri. USB itu, foto-foto itu, surat ibuku, semuanya ada di dalam. Semuanya tentang kebenaran. Ketika pintu besar di ujung lorong terbuka, cahaya terang menyilaukan mata. Kami hampir terjatuh ketika memasuki ruangan konferensi besar BAN. Terdapat beberapa pria bersetelan rapi di sana, direksi, kepala keamanan, dan beberapa staf penting. Mereka langsung berdiri ketika melihat kami yang lusuh, kotor, dan ketakutan. Apa yang terjadi? Tanya salah satu direksi. Aku membuka tas dengan gemetar, mengeluarkan amplop coklat dan USB. Ini, suaraku pecah. Ini, tentang ibuku. Tentang mereka. Tolong, bantu kami. Ibu Warti menambahkan dengan suara serak. Dan seseorang akan masuk ke sini, siap melakukan apapun untuk menghentikan kami. Semua mata menatap kami, lalu bergeser ke pintu. Dari kejauhan, suara langkah itu kembali terdengar. Perlahan, berat, mendekat. Ruang besar itu menegang. Dan babak berikutnya akan menentukan hidup atau matiku. Suara langkah itu terus mendekat, bergema di lorong di belakang pintu seperti gema dari sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Di dalam ruang konferensi besar itu, semua mata tertuju ke arah pintu. Para direksi berbisik satu sama lain, sebagian mencoba tetap tenang, sebagian lainnya tampak panik meski berusaha menyembunyikannya di balik wajah profesional. Aku berdiri di tengah ruangan, memegang amplop berisi dokumen terakhir peninggalan ibuku. Tanganku bergetar, tapi kali ini bukan hanya karena takut, melainkan karena aku akhirnya berada di titik yang tidak pernah kubayangkan, titik ketika kebenaran harus diletakkan tepat di meja kekuasaan. Tiba-tiba suara gedoran keras terdengar. Pintu belakang hampir bergetar. Ibu Warti berdiri sedikit di depan, melindungiku sebagaimana ia berjanji pada ibuku bertahun-tahun lalu. Jangan buka pintunya, katanya. Suaranya penuh tekanan namun mantap. Namun kepala keamanan bank, seorang pria tinggi dengan seragam hitam rapi, mengangkat tangan. Kami akan menghadapinya. Anda berdua tetap di belakang. Ketika ia memberi isyarat, dua petugas keamanan menarik pintu secara perlahan. Dan di sana, berdiri sosok yang telah menghancurkan seluruh hidupku. Suamiku, atau pria yang selama ini mengaku sebagai suamiku, menatap ruangan itu dengan ekspresi dingin yang lebih membekukan dari AC ruangan manapun. Kemejanya kusut, napasnya terengah, tapi matanya tajam seperti mata hewan liar yang terpojok. Dia memalsukan semuanya, teriaknya sambil menunjuk kami. Mereka mencuri dokumen penting. Mereka berbahaya. Direksi mayoritas tampak ragu. Satu-dua mulai memandang ke arahku, seakan mempertanyakan siapa yang harus dipercaya. Aku merasa tubuhku melemah.
Ini bagian yang paling kutakutkan, ketika para pemegang kekuasaan lebih percaya pada wajah yang tampak rapi, tenang, dan mempesona, dibanding dua orang perempuan yang tampak seperti pelarian dari mimpi buruk. Namun aku tidak boleh diam. Aku maju selangkah, meski Ibu Warti mencoba menahanku. Biar aku, kataku pelan. Aku menatap mereka semua lalu meletakkan USB hitam itu di meja. Ini, rekaman yang ibuku tinggalkan. Direktur utama menatap USB itu dengan tatapan tajam. Buka. Seorang teknisi langsung menyambungkannya ke layar presentasi. Suamiku menegang. Ia melangkah cepat hendak merebutnya. Namun dua petugas keamanan langsung menahan bahunya. Lepaskan aku. Itu milik keluarga kami. Direktur mengabaikannya. Layar menyala. Dan saat rekaman pertama muncul, ruangan itu tenggelam dalam keheningan mematikan. Rekaman itu menampilkan percakapan antara suamiku dan pamanku. Rekaman lama. Mereka membicarakan ibuku, bagaimana ia menolak menyerahkan kepemilikan aset, bagaimana ia dianggap ancaman, bagaimana ia akhirnya disingkirkan. Aku menutup mulutku. Tangisku pecah tanpa suara. Seluruh ruangan memandang layar itu dengan keterkejutan yang tidak terucapkan. Kemudian muncul rekaman kedua. Wajah ibuku sendiri, lelah namun tegar, merekam pesannya untukku. Jika kau melihat ini, berarti mereka sudah menemukanmu. Kau harus lebih kuat dariku. Dan kau tidak boleh percaya siapapun, terutama orang yang paling dekat denganmu. Suamiku mulai meronta keras. Hentikan rekamannya. Ini manipulasi. Dia memutarbalikkan semuanya. Direktur berdiri. Tatapannya dingin. Cukup. Dua petugas keamanan langsung memborgol tangan suamiku. Ia menendang, berteriak, memaki semua orang, mengancam akan menuntut. Namun semuanya tenggelam dalam suara borgol logam yang mengikat pergelangan tangannya. Aku berbicara dengan suara yang bahkan tidak kukenal sebagai milikku sendiri. Kau membunuh ibuku. Ia berhenti meronta sesaat. Matanya menatapku, tatapan kosong, tanpa rasa bersalah. Itu hanya bisnis. Bisnis. Itulah kata yang ia gunakan untuk menghancurkan dua generasi perempuan. Tak lama kemudian, paman yang ikut terlibat dibawa masuk oleh petugas keamanan lain. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Ia mencoba berlagak tenang, tetapi ketika melihat dokumen dan layar yang masih menampilkan bukti-bukti kejahatannya, wajahnya berubah menjadi keputusasaan yang tidak bisa lagi disembunyikan. Direktur menatapku. Kami akan melaporkan ini kepada pihak berwenang internasional. Anda berdua akan dilindungi. Aku mengangguk pelan, namun tubuhku terasa ringan seperti tidak berpijak. Semua suara terasa jauh. Ibu Warti menyentuh punggungku lembut. Kamu sudah sejauh ini. Ibumu akan bangga. Aku menggenggam amplop itu. Aku hanya ingin tahu semuanya berakhir. Saat polisi akhirnya masuk, membawa suamiku dan paman keluar dari ruangan, suaranya menggema panjang. Bukan suara kemenangan. Bukan suara kelegaan. Tapi suara penutupan yang menyakitkan. Penutupan atas hidup yang selama ini kusangka benar. Ketika pintu ruangan tertutup, aku menatap layar yang kini padam. Nafasku berat. Ada keheningan yang aneh menyelimuti ruangan itu. Seperti dunia baru sedang membuka pintunya. Aku tidak tahu apa yang menunggu setelah ini. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ibuku akhirnya mendapat keadilan. Dan aku dapat melangkah keluar dari ruangan itu bukan sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang berhasil bertahan hidup dari kebohongan paling kejam yang pernah dibuat untuk menjebakku. Dan ini baru permulaan dari hidupku yang sebenarnya.